Cerita dimulai dengan seorang gadis penembak jitu yang sedang menunggu dengan sabar sasarannya yang akan mendarat dari pesawat. Ketika pesawat itu terlihat, dia bersiap-siap untuk menembak targetnya. Dan tiba-tiba, targetnya muncul. Dan dengan satu tembakan saja, dia berhasil mengenai sasaran. Inilah The Gergeo. Kisah dimulai dengan Levi yang bangun dari tidurnya, merasa kesepian. Dia mencoba menenangkan pikirannya dengan pergi ke pantai saat dia sedang healing. Di pantai, dia bertemu dengan para marinir. Saat Levi tiba di markas, dia bertemu dengan Bartholomew yang memanggilnya Bart. Bart adalah agen khusus yang hebat pada masanya. Dia meminta Levi untuk kembali menjadi penembak jitu, karena Levi memiliki bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, Bart ingin merekrut Levi kembali. Kisah bergeser ke Drasa yang menemui ayahnya di makam ibunya. Drasa menceritakan bahwa ada misi yang harus dia lakukan, dan mungkin mereka tidak akan bertemu selama 1 tahun. Ayah Drasa menyatakan akan diskon pada tanggal 14 Februari karena ingin beristirahat dengan istrinya. Drasa bingung tentang apa yang harus dilakukan untuk ayahnya. Namun ayahnya menolak dengan alasan ingin beristirahat dengan ibunya. Kembali ke Levi yang sudah berada di dalam pesawat, dan dihampiri oleh tentara wanita yang memerintahkan dia untuk meletakkan barang-barangnya di dalam kotak. Levi patuh dan bersiap-siap untuk terjun payung. Setelah mendarat, dia mencari anggota tim yang dikirim oleh Bart setelah menjelajahi gunung lembah. Dia bertemu dengan anggota tim Bart bernama Buck. Levi dibawa ke markas. Di sana dia diberi tugas untuk menjaga orang agar tidak jatuh ke dalam jurang. Namun Buck memberitahunya bahwa misinya sebenarnya adalah mencegah orang yang berada di dalam jurang naik ke atas. Levi pun kaget dengan informasi tersebut. Ketika mereka membicarakan jurang itu, keesokan paginya Buck pergi untuk kembali karena kontraknya telah habis. Saat dia menunggu jemputan helikopter, setelah beberapa lama helikopter itu tiba dan Buck naik. Setelah dia naik ke atas, inilah yang terjadi. Beralih ke bulan Oktober, Levi memeriksa senjata-senjatanya dan berkebun sambil mengambil sedikit stok makanan. Ketika dia sampai di markas, dia melihat tulisan-tulisan agen pendahulunya. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara gergaji mesin dan naik ke menara. Melalui teleskop, dia melihat seorang agen wanita di seberang sedang memotong kayu. Agen tersebut menyadari bahwa dia diintai dan melihat ke arah menara. Kisah berlanjut ke bulan November. Drasa merayakan ulang tahunnya dan mengajak Levi untuk merayakannya bersama. Mereka saling berkomunikasi melalui pesan yang mereka tulis, hingga akhirnya mereka menjadi akrab. Mereka beradu skill menembak, dan saat Drasa menyuruh Levi untuk menembak burung di atas kepalanya, tiba-tiba Drasa meminta Levi untuk melihat ke bawah. Ternyata mereka berada di atas jurang, dan Levi menembaki para monster, dibantu oleh Drasa. Mereka bekerja sama hingga tembok Levi aman. Tiba-tiba monster muncul dan Drasa menembaknya. Sementara di menara Drasa sudah naik dan Levi membantunya. Namun, ranjau di dekat Drasa meledak dan melukainya. Levi tetap memantau Drasa yang terluka, sambil Drasa menyatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun terbaik baginya. Mereka memperbaiki ranjau yang rusak dan melihat Levi sedang memasang peledakan. Tiba-tiba, ada benda aneh di dekatnya. Dan Drasa mencoba menembaknya, namun benda tersebut terbang menjauh. Beralih ke bulan Desember, Levi sedang memasak air ketika dia melihat lampu Natal. Sedangkan Drasa bermain piano, kemudian keluar dan melihat melalui teleskop ke arah menara, di mana Levi sedang berada. Terlihat pohon Natal dan ucapan selamat Natal dari Drasa. Mereka bermain catur namun Levi berbuat curang, membuat Drasa melepaskan tembakan
dan meminta untuk serius. Mereka juga saling bermain alat musik. Kemudian, bulan Februari, Levi bangun dari tidur dan melihat Drasa sedang sedih. Keesokan harinya, Levi yang sedang bertugas mencari Drasa, tetapi tidak menemukannya. Levi melihat Drasa sedang membuat puisi dan menyadari bahwa Drasa sedang bersedih. Levi bertanya, mengapa Drasa tidak melakukan patroli? Drasa menjawab bahwa hari itu sulit baginya. Levi merasa ada yang aneh dengan Drasa dan mencari cara untuk menyeberangi ke tempat Drasa berada. Besok pagi, Levi menyiapkan perlengkapan dan menggunakan RPG serta peledakan. Drasa melihat apa yang dilakukan Levi menembakkan RPG dan Drasa sigap memadamkan api serta mengikat tali dengan erat. Drasa kembali dan melihat Levi menulis ajakan makan malam. Levi bercukur dan menggunakan zipline, namun harus berhenti di tengah-tengah dan mencoba menggunakan tangannya untuk menyeberangi. Saat dia sampai ke seberang, dia bertemu dengan Drasa yang menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu karena bau badannya. Drasa pun merencanakan sesuatu sambil Levi mandi. Ketika Levi sedang mandi, Drasa memindahkan pakaian Levi dan membuatnya menggunakan pakaian yang telah dipindahkan. Mereka berkencan sambil bercerita tentang perjalanan mereka sampai ke tempat tersebut. Pada malam hari, mereka berdansa dan bercengkrama. Di teras, Drasa bertanya kepada Levi, selain dari keahlian menembak, apakah keahlian lainnya? Keesokan harinya, Levi ingin pergi ke menara, namun mantre naik dan ranjaunya meledak, membuat tali Levi putus. Drasa yang menyadari Levi dalam bahaya, segera menyusul ke bawah. Saat Drasa terjun menggunakan parasut, dia melihat sungai yang deras. Meskipun terjatuh, parasutnya terjebak. Drasa memotong tali parasutnya, namun alat penggerak otomatis terjatuh. Terombang-ambing oleh arus sungai yang deras, Drasa menabrak batang kayu dan berhasil meraihnya. Dia kemudian naik ke atas. Kita melihat Levi terjebak di pohon, mendekati hewan aneh. Levi menembaki hewan tersebut hingga hewan itu jatuh di tanaman hidup yang kemudian mencoba memakan Levi. Drasa tiba tepat waktu dan menembaki tanaman itu, melepaskan Levi dari genggaman tanaman tersebut. Saat mereka menyusuri hutan, mereka diserang oleh makhluk aneh yang berkuda. Terjadi pertarungan sengit. Drasa dan Levi berhasil mengalahkan satu makhluk, sementara yang lain kabur. Levi mengecek makhluk itu dan menemukan bahwa itu adalah batalion yang hilang pada tahun ke-1940. Drasa kemudian memeriksa tasnya dan menyadari bahwa alat penggerak otomatisnya hilang. Mereka melanjutkan perjalanan menjelajahi hutan untuk mencari jalan keluar. Sampai akhirnya tiba di tempat yang aneh dengan pohon-pohon yang memiliki struktur menyerupai tengkorak manusia. Kemudian, mereka menemukan sebuah kota yang telah terbengkalai. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara aneh dan mencoba mencari tempat bersembunyi. Akhirnya memilih untuk masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja, mereka disambut dengan mayat-mayat yang sudah membusuk. Levi mencoba untuk memeriksa salah satu mayat dan mencium aroma sianida yang kental. Tiba-tiba, mereka mendengar gerakan aneh dan melihat bahwa ada monster laba-laba dengan tengkorak tumbuh di atasnya. Levi dan Drasa bertarung dengan para makhluk itu dalam pertempuran epik, namun jumlah makhluk terus bertambah. Drasa menggunakan pelontar untuk membuat lubang di tembok gereja, memungkinkan mereka untuk kabur dari tempat itu. Mereka kemudian menuju tepi jurang dan menemukan ruangan aneh yang berisi laboratorium. Setelah memasuki ruangan, mereka menemukan kaset berisikan rekaman penelitian yang mengungkapkan informasi tentang virus yang menggabungkan DNA hewan, tumbuhan, dan serangga. Mereka menemukan informasi lebih lanjut dari komputer di laboratorium tersebut, yang menjelaskan tentang organisasi yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan cara menghancurkan jurang. Levi dan Drasa merencanakan untuk menghancurkan jurang tersebut demi mencegah lebih banyak korban dan bersumpah untuk selalu bersama. Namun, saat Drasa sedang mengambil amunisi, ia diseret oleh makhluk yang berkuda. Levi berusaha mengejar Drasa
Namun dalam prosesnya dia tersesat. Levi mencari petunjuk dan menemukan tempat yang terasa aneh, memungkinkan mereka untuk menyelamatkan Drasa yang terseret. Sin berpindah ke Drasa yang disandera monster itu, mencabut ranting yang tertancap di perut Drasa. Drasa pun kesakitan saat monster itu mendekat. Drasa langsung menyerang monster itu, dan terjadilah pertarungan sengit. Singkat cerita, Levi datang dan menembak monster itu, dan Mang En-nya. Ternyata monster itu adalah prajurit yang pertama menjaga jurang ini. Mereka bergegas pergi. Levi pun membawa pedang buat jaga-jaga, karena peluru mereka terbatas. Saat mereka ingin pergi dari tempat ini, mereka harus melewati tumbuhan yang aneh ini. Mereka mau nggak mau, harus melewatinya. Saat di tengah jalan Drasa menginjak tumbuhan itu, karena tumbuhan itu sangat lengket membuat Drasa menggunakan tenaganya. Dia terlepas, tapi dia nggak sengaja menyentuh tumbuhan itu, yang membuat tumbuhan itu menyerang mereka. Levi pun membantu Drasa menggunakan pedangnya. Saat mereka hampir berhasil, tapi tumbuhan menangkap kaki Levi. Drasa membantu Levi, tapi Drasa masih mempunyai bom molotov yang membuat tanaman itu terbakar. Mereka langsung kabur dan melihat tanaman itu terbakar begitu dahsyat. Mereka bergegas pergi ke atas sampai mereka menemukan garasi dan ada mobil jeep. Mereka memperbaiki mobil itu karena masih bisa digunakan. Mereka memodifikasi mobil jeep itu agar bisa naik ke atas tebing. Saat mobil jeep bisa digunakan, mereka pergi ke arah tebing timur. Karena di sana ada tali yang bisa mereka gunakan untuk naik ke atas. Mereka sampai di tebing dan mengikat tali ke mobil. Tapi para monster mengejar mereka. Drasa pun menembak mereka, tapi peluru senjatanya Levi pun menembak monster-monster itu. Dan Drasa yang berhasil memasang dereknya, mereka naik ke atas. Saat mereka sedang naik ke atas, tiba-tiba dereknya menjadi sangat lama. Karena monster-monster naik di atas tali juga. Terjadi petempur yang epik. Saat mereka naik ke atas Levi, diserang dari sebelah kanan, yang membuatnya hampir terjatuh. Levi menusuk tangki bensin, lalu membakarnya, yang membuat monster itu terbakar. Karena jeep itu mereka memotong talinya, lalu mereka naik ke atas tebing. Saat di menara mereka mengobati luka-lukanya. Levi pun menceritakan, dia mengambil pekerjaan ini karena dia tidak ada tujuan hidup, tapi sekarang berbeda. Karena dia bertemu dengan Drasa. Drasa mengajak Levi hidup di Francis. Tapi Levi ingin menghancurkan jurang ini karena dia tidak mau ada lagi korban di sini. Keesokan pagi, mereka membuat jembatan tali lagi dan Levi ingin pergi ke menaranya. Untuk menghubungi Bart, mereka permintaan dan akan bertemu akhir pekan. Levi menghubungi Bart dan menjawab iya saja. Bart yang mengawasi Levi dan melihat Drasa di sana. Bart memutuskan untuk menyerang mereka karena Bart tahu mereka telah masuk ke dalam jurang. Bart mau menghabisi mereka. Dia memanggil pasukannya untuk datang besok. Dan Bart pun ikut. Besok pagi mereka memasang peledak ke sisi jurang sambil menyatakan cinta mereka. Mereka mengetahui Bart datang ke sini. Mereka kabur. Bart dan pasukannya mencari mereka ke menara, tapi tidak menemukan mereka. Dan Bart mengaktifkan drone pembunuh. Drone itu menyerang mereka, tapi bagi Drasa dan Levi, drone bukan masalah besar, karena mereka mempunyai senjata andalan mereka, yaitu sniper. Drasa dan Levi dalam posisi yang cukup aman untuk ledakan yang besar. Drasa menunggu momen yang tepat agar Bart Coit di sana. Lalu Sin melihat Levi yang sedikit bersedih karena mereka akan berpisah. Atau ada yang gak selamat di antara mereka. Levi menembak Drasa pun sama, menebak penyelubung yang membuat ledakan yang dahsyat akan terjadi. Mereka kabur dari sana, akibat penyelubung itu hancur bom di bawah jurang aktif dan akan meledak. Bart dan anggotanya cepat-cepat kabur, karena waktu mereka hanya 2 menit. Bom itu meledak yang membuat jurang itu hancur dan Bart dan pasukannya gak sempat melarikan diri. Helikopternya mati dan menabrak tebing. Lalu melihat Levi yang terjun dari atas ke dalam air,
untuk menghindari ledakan itu. Drasa yang dalam jarak aman. Dia menunggu di tempat mereka yang janjikan bertemu. Drasa menemukan surat di sakunya dari Levi. Surat itu hanya dibuka saat pagi hari saja. Setelah 6 hari, Levi nggak kunjung datang. Drasa pergi ke Francis. Sin berpindah ke Francis. Drasa menunggu di sana dan membaca surat itu yang berisikan cinta Levi untuk Drasa. Drasa pergi dari sana. Pindah ke bulan April saat Drasa menjadi pelayanan di restoran. Lalu dia mengatakan makanan ke pelanggan. Dia melihat Levi yang sedang melihatnya. Lalu mereka saling nyapa dan bertemu kembali. Dan film pun tamat.